Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amartia dari Program Studi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaginal voucher atau pemeriksaan dalam. Menjelang persalinan, pasti sering mendengar kata pembukaan. Bagi ibu hamil yang akan melahirkan, pembukaan sangatlah penting untuk menentukan apakah bayi bisa melahirkan secara normal. Nah, pembukaan adalah tahapan proses terbukanya jalan lahir persalinan. Pembukaan terdiri dari 10 tahapan di mana semakin besar pembukaan itu akan semakin cepat bayi keluar. Pembukaan 1. Pembukaan 1 adalah kondisi di mana mulut rahim membuka sebesar 1 cm. Biasanya, pembukaan 1 ini berlangsung beberapa hari, tanpa kontraksi ataupun dengan kontraksi pada sebagian wanita hamil, dengan lama kontraksi berlangsung sekitar 2 sampai dengan 6 jam. Nah, ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 1 yaitu rasa nyeri pada bagian punggung atau pinggang, namun tingkat nyerinya masih sangat rendah. Yang kedua, pada sebagian perempuan ada yang mengeluarkan lendir bercampur dengan darah dari alat kelaminnya. Namun, pengeluaran bercak tak selalu lengket di celana, kadang-kadang hanya tertahan di bagian dalam vagina. Untuk yang ketiga, janin sudah menuju jalan lahir, namun belum ada pergerakan menuju rongga janin. Nah, hal yang perlu dilakukan saat pembukaan 1 yaitu bila kontraksi masih belum sering, ibu bisa bersantai di rumah dan lakukan rutinitas sehari-hari. Yang kedua, ibu disarankan untuk berjalan-jalan santai. Pembukaan 2. Pembukaan 2 adalah kondisi di mana mulut rahim sudah membuka selebar 2 cm. Lamanya fase pembukaan kedua ini tergantung kehamilan. Untuk kehamilan pertama biasanya berlangsung 12 jam hingga 14 jam. Sedangkan untuk kehamilan kedua bisa berlangsung lebih pendek, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 jam. Nah, ciri-ciri yang terjadi saat pembukaan kedua yaitu yang pertama, kontraksi lebih sering, perut terasa mulas dan kram. Yang kedua, bagi sebagian perempuan pada bagian punggung akan mengeluhkan nyeri dan kembung. Nah, hal yang perlu dilakukan saat pembukaan 2 yaitu jalan-jalan ringan. Yang kedua, jika kontraksi semakin sering dan kuat, datangi klinik atau rumah bersalin. Pembukaan 3. Pembukaan 3 adalah proses rahim mengalami dilatasi atau pembukaan sekitar 3 cm. Pada saat pembukaan 3, ibu sudah memasuki kontraksi aktif dalam proses persalinan. Ciri-ciri yang terjadi pada proses pembukaan ketiga yaitu yang pertama, kontraksi lebih sering, biasanya hanya berselang setengah sampai dengan 1 jam. Misalnya saja, bila ibu berkontraksi pada pukul 9 pagi, maka setengah jam atau paling lambat 1 jam, pukul 10 pagi, ibu sudah mengalami kontraksi lagi. Yang kedua, janin mulai aktif menuju rongga panggul, meski belum turun secara signifikan. Nah, hal yang perlu dilakukan saat pembukaan 3 yaitu segera datangi klinik atau rumah sakit bersalin. Pembukaan 4. Tahapan ini, pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 4 cm. Mulut rahim akan semakin tipis dan terbuka karena faktor kontraksi untuk mendorong bayi. Nah, ciri-cirinya yaitu ibu bisa saja mengalami pecah ketuban. Yang kedua, setiap kali ibu berkontraksi, posisi janin akan semakin terdorong ke bawah dan pembukaan jalan lahir pun semakin lebar. Yang kelima yaitu pembukaan 5. Pada tahapan ini, pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 5 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 5. Yang pertama, durasi kontraksi lebih lama, bisa 1 sampai dengan 5 menit, adapun rentangnya tetap mulai setengah sampai dengan 1 jam. Yang kedua, yaitu janin berada dalam posisi yang melintang di salah satu pinggul ibu.
Kemudian, kepala janin berangsur turun menuju ke rongga panggul. Yang keenam yaitu pembukaan 6. Pada tahapan ini, pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 6 cm. Nah, ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 6 yaitu yang pertama, kontraksi semakin sering dan kuat. Bahkan selang waktunya bisa lebih cepat, yakni 2 dengan 5 menit. Jadi, setiap 2 dengan 5 menit, ibu akan mengalami kontraksi dengan durasi mencapai 1 dengan 1,5 menit. Nah, yang kedua, kepala janin telah sepenuhnya masuk ke dalam rongga panggul dan diameter kepala terlebar telah melewati pinggir rongga panggul. Idealnya, kepala janin juga telah melewati bagian panggul tersempit. Nah, yang ketujuh yaitu pembukaan 7. Pada tahapan ini, pembukaan pada mulut rahim sudah sekitar 7 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 7 yaitu yang pertama, kontraksi semakin sering dan kuat. Bisa 2-3 menit sekali dengan lama 1 dengan 1,5 menit. Yang kedua, janin terus bergerak menuju jalan lahir. Dan yang ketiga, wajah janin mulai menghadap ke rektum ibu. Nah, yang kedelapan yaitu pembukaan 8. Pada tahapan ini, mulut rahim semakin besar, sehingga besarnya bisa mencapai 8 cm. Ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 8 yaitu punggung terasa sakit dan pegal. Ada dorongan untuk mengejan. Suhu tubuh ibu semakin naik sehingga ibu akan sering berkeringat. Yang keempat, terjadinya pengeluaran lendir atau darah yang semakin bertambah karena semakin banyaknya pembuluh kapiler yang pecah. Yang kelima, timbul rasa mengantuk. Yang keenam, janin terus aktif bergerak dan terus meluncur ke bawah melalui jalan lahir yang kian terbuka dengan lebar. Yang kesembilan, ada pembukaan 9. Pembukaan 9 yaitu di mana mulut rahim mama telah terbuka sebesar 9 cm. Inilah fase menentukan karena menjelang berakhirnya fase pembukaan. Kemudian dilanjut dengan pembukaan jalan lahir yang menuju sempurna. Nah, ciri-ciri yang terjadi pada saat pembukaan 9, yang pertama, kontraksi akan semakin sering dan kuat. Yang kedua, mengalami sakit dan mulas yang hebat. Yang ketiga, ibu mengalami mulas bahkan seolah-olah ada tekanan ingin buang air besar. Yang keempat, meskipun ibu telah merasakan sakit dan adanya tekanan untuk mengejan, tetapi bidan dan dokter atau tenaga kesehatan akan melarang ibu untuk mengejan sebelum pembukaan sempurna. Nah, yang terakhir, kepala bayi sudah berada di rongga panggul, akan semakin turun setiap terjadi kontraksi. Nah, yang terakhir yaitu pembukaan 10. Inilah fase yang dinamakan pembukaan sempurna. Artinya, rahim telah terbuka sebesar 10 cm. Ciri-ciri yang terjadi saat pembukaan 10 yaitu kontraksi semakin kuat, cepat, dan lama. Janin sudah masuk rongga panggul dan mulai terlihat. Ibu merasakan ingin buang air besar yang sangat kuat. Yang keempat, air ketuban terus mengalir. Yang kelima, pada tahapan ini dokter atau bidan akan membimbing ibu untuk mengejan. Yang terakhir yaitu bidan mungkin saja melakukan pengguntingan agar tidak terjadi robekan besar di area perinem atau area sekitar vagina dan anus akibat dorongan janin. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang vaginal toucher atau pemeriksaan dalam dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.